Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini yang paling menarik kementerian dari seorang Prabowo ya. Salah satu kementerian dari seorang Jokowi bernama Budi Ari ya. Dan sekarang kabarnya diminta oleh Prabowo untuk memperbaiki masalah ekonomi rakyat. Apakah ini diangkat menjadi Menteri UMKM? Atau menteri apa begitu kan sejenisnya, atau menteri pariwisata atau apa begitu kan. Tapi yang jelas kementerian-kementerian dari seorang Prabowo ini akan dirombak begitu kan ya, akan dirombak. Yang seawalnya menteri ini akan dirombak menjadi dua begitu kan, seperti Kementerian Pariwisata ya, bisa saja ini dirombak menjadi dua. Tapi kenapa anehnya di sini ya, semua orang itu kan punya rekam jejak yang kemudian dilihat oleh masyarakat. Oke lah, tidak ada masalah sebenarnya kalau Prabowo mengambil itu. Rasa-rasanya ya seperti ya Budi Ari ini begitu kan ya, karena ini adalah punya relawan yang begitu kuat yang namanya Projo di situ. Tapi kalau toh pada hakikatnya di kementerian dari seorang Prabowo ini diambil begitu kan, rasa-rasanya kenapa tidak yang lain aja? Karena apa? Karena kita lihat saja bahwa di kementerian seorang Prabowo seharusnya kan ada penyegaran, ada orang-orang baru, mulai dari akademisi, ya, teknokrat, terus kemudian orang-orang yang kemudian punya punya terobosan baru untuk membangun Indonesia ke depan begitu. Tapi rasa-rasanya kan Budi Ari sudah pengalaman di Kominfo begitu. Saya kira ya kenapa tidak mengambil yang lain. Itu saja sih sebenarnya. Maka inilah orang-orang akan melihat bahwa apa yang dipimpin oleh Budi Ari nantinya ya sama aja ya nanti rasa seorang Jokowi begitu. Nampaknya kenapa ya terkesan bahwa kepemimpinan dari seorang Prabowo ini ya terkesan bahwa seolah-olah Jokowi 3 periode, seolah-olah bayangan saya itu presidennya masih Jokowi begitu kan, bukan Prabowo. Kenapa? Karena menteri-menteri dari seorang Jokowi yang kemudian diborong oleh Prabowo sebanyak 270 juta orang masyarakat Indonesia. Kalau hanya membutuhkan 46 kementerian, saya kira banyak orang pinter begitu. Ya, inilah yang kemudian banyak komentar-komentar dari netizen. Wah, ya bisa saja di 100 hari kepemimpinan dari seorang Prabowo nanti ya akan ada badai besar. Kita lihat saja nantilah ya. Nampaknya semuanya akan mau diborong ya. Bisa dilihatlah masyarakat bagaimana untuk bisa melihat dengan sebuah realitas nanti begitu kan ya. Coba kita baca. Ya iyalah Pak Bowo, yang gue tahu pengalaman tuh orang cuma mengelola organisasi komunitas fans klub Jokowi. Mendingan suruh dia aja jadi ketua organisasi fans klub Prabowo aja. Namanya juga berkeberlanjutan, makanya nggak usah heran kalau 16 menteri Jokowi masuk di kabinet Prabowo. Betul begitu kan? Yang namanya keberlanjutan itu adalah ya mengikuti apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi, program-program mereka. Bukan menterinya juga keberlanjutan, orang-orang Jokowi juga keberlanjutan di situ. Sehingga yang terjadi adalah terkesan masyarakat presidennya seolah-olah bukan seorang Prabowo tapi seorang Jokowi. Inilah saya kira bahwa mungkin ya sudah dibagi Prabowo sekian, Jokowi sekian begitu kan, sehingga yang terjadi mengambil keputusan seperti ini bukan sepenuhnya wewenang dari seorang Prabowo kan begitu. Pak Prabowo bangunlah Pak Prabowo, pilih menteri yang benar-benar, jangan sampai 5 tahun ini pemerintah ya Bapak dianggap gagal gara-gara menteri nggak kompeten. Bisa saja, kita lihat saja nanti ya. Jadi begitu banyak program-program dan janji-janji seorang Prabowo. Fik ya Prabowo sama Jokowi sama-sama itu. Nah 11-12. Mulai nampak lucunya kabinet Prabowo, Budiman Sujatmiko sebagai kepala badan memberantas kemiskinan, ya entah dengan cara apa, dengan teori dan retorika apa. Budi Ari diminta bantu perbaiki ekonomi rakyat dengan seiring ngumpulin relawan. Apa maksudnya begitu? Dalam artian bahwa ini kan tidak masuk akal begitu kan. Ya nggak tahu sih kalau bisa bekerja, saya kan masih pesimis begitu karena seorang Prabowo ini masih belum menjabat di situ. Kita lihat saja setelah menjabat 100 hari di kepemimpinan dari seorang Prabowo, apakah ini nantinya ya bisa saja bisa saja
hanya bagi-bagi jabatan, mungkin di periode kedua di reshuffle nanti mungkin akan besar-besaran. Mungkin loh, mungkin. Ya, tapi kita baca ini. Budi Ari mengatakan saya minta Pak Prabowo diminta Prabowo ya bantu perbaiki ekonomi rakyat. Menkominfo Budi Ari Setiadi telah menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kartanegara. Ya, Prabowo hari ini masih memanggil beberapa calon menteri. Selain itu ada calon wakil menteri dan kepala badan yang dipanggil. Budi Ari ya enggan membocorkan posisi yang ditawarkan Prabowo kepada dirinya. Ia menyebutkan posisi dirinya dalam kabinet akan diumumkan oleh Prabowo. Nanti pengumuman tunggu Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, ucap Budi Ari. Ketua Umum Projo ini memberikan bocoran dirinya dan Pak Prabowo membahas masalah ekonomi rakyat. Yang pasti kami diskusi bagaimana ekonomi rakyat harus diperbaiki. Ideologi ekonomi negara dikembalikan sesuai filosofi negara ini didirikan, ucap Budi Ari. Yang pasti bahwa pengelolaan sumber daya ekonomi rakyat harus diorganisir dengan baik sehingga peningkatan kesejahteraan rakyat ya sesuai dengan pasal Undang-Undang 3. Jadi mau bagaimana ya sekelas Budi Ari ngurusi masalah ekonomi kerakyatan. Saya kira bahwa oke lah ya, tampang-tampang apapun begitu kan, yang bintang bisa bekerja. Saya yakin bahwa di kepemimpinan seorang Prabowo ini ya jauh dibandingkan dengan seorang Jokowi nantinya. Kita lihat saja. Saya menganggap bahwa apa yang kemudian kita lihat soal ekonomi kerakyatan, kesejahteraan, saya kira ekonomi itu begitu di Indonesia ya. Kalau target seorang Prabowo hanya di atas 8%, saya kira agak jauh begitu. Karena kita lihat saja anggarannya nambah kementerian itu berapa triliun. Apakah kita mau masih ngutang lagi? Lama-lama saya memprediksi lama-lama di kepemimpinan seorang Prabowo 100 hari di kepemimpinan seorang Prabowo pasti utangnya begitu kan akan mencapai ya 10 triliun. Ya 10.000 triliun. Kita lihat saja nantinya. Sekarang masih 8 ya. Saya kira bahwa inilah yang kemudian masyarakat mewanti-wanti betul begitu kan ya, persoalan-persoalan yang kemudian dihadapi oleh seorang Prabowo nampaknya mau diambang kebingungan begitu kan ya, mau menentukan sekelas menteri saja ya itu aja mereka orangnya. Jadi ini yang menjadi trending hari ini bahwa tidak hanya Budi Ari begitu kan, ada beberapa 16 kalau salah apa 17 kementerian dari seorang Jokowi yang diborong di situ. Makanya dengan adanya seperti ini saya yakin bahwa ya tidak begitu efektif lah di kementerian dari seorang Prabowo. Padahal Prabowo masih belum dilantik, efektivitas dari kementerian itu saya kira tidak begitu efektif. Kita akan buktikan aja nantinya ya, kita akan buktikan aja nantinya. Apakah saya yang tidak terlalu menyoroti soal itu, tapi sebuah realitas di kementerian seorang Jokowi pada waktu itu ya tidak ada reaksi dari kinerja mereka ya. Gimana begitu kan ya, lama-lama menumpuk angka korupsi yang semakin tinggi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.